Umum Bareskrim, Pak, kenapa ijazah asli Joko Widodo nggak ditampilkan? Terus jawabannya apa? Gelagapan dia panik, terus dia bilang yang menjadi pokok permasalahan adalah fotokopi ijazah katanya. Kacau. Jadi yang ditampilkan hasil scan itu ya di monitornya itu adalah yang secara tegak lurus ya terhadap kita penonton observer itu adalah ijazahnya. Ijazah fotokopinya. Sementara ijazah yang diklaim asli oleh Joko Widodo itu ditampilkan dengan dari jarak yang cukup jauh terhadap kamera, dan itu pun angle-nya mengalami rotasi kan, tidak tegak lurus terhadap pengamat atau tidak tegak lurus terhadap penonton atau kamera ya. Ya, jadi bagaimana orang bisa mengamati udah jauh ya, terus mengalami rotasi lagi dipegang begitu ya. Pak, wartawan bilang, Pak, kenapa nggak ditampilkan aja ijazah aslinya? Ya kan? Kenapa yang Anda tampilkan justru fotokopi? Ya, yang hasil scan itu. Katanya sudah disita atau diserahkan itu ijazah aslinya. Harusnya kan minimum di-scan. Dan kalau lebih percaya diri lagi, ya jangan kembalikan dulu ijazah aslinya. Kau pegang itu di Tipidum, Anda pegang pada saat pengumuman, gitu loh. Ini, nah foto, ini. Begitu. Kalau mau mendapatkan public trust, ya, kepercayaan publik, ya. Tetapi ya apa daya ya, itulah kita tonton kemarin. Lawakan demi lawakan, ya, kelucuan, ya, menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Itulah hebatnya Joko Widodo, ya, menutupi kebohongan. Dia pakai itu Bareskrim, ya. Bareskrim ini, ya, sekelas laboratorium forensik Polri, memegang objek yang diuji pun nggak berani, dan tetapi berani mengklaim itu asli. Bayangkan itu. Ya, bagaimana kepolisian seperti itu takut menunjukkan objek yang diuji? Kan? Bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Pak, masa sekelas polisi begini, Pak? Pak, masa polisi Pak masih disetir-setir oleh Jokowi di zaman Prabowo Subianto loh. Presiden sudah berganti, kami ingin ya polisi lebih baik, Pak, daripada zaman Joko Widodo, gitu loh Pak, yang dikenal dengan Partai Coklat. Hancur-hancuran Pak. Ya Pak, belum lagi kasus KM50, Tina Cirebon, Kanjuruhan, kan hancur-hancuran Pak. Masa ditambah lagi kayak gini? Dan ini terjadi di rezim Bapak, pemerintahan Prabowo Subianto. Pecat langsung itu Pak Listio Sigit Prabowo itu Pak. Aduh, memalukan Pak. Ya, sebuah lembaga negara, institusi yang dibiayai 126 triliun tahun 2025 ini, kualitas Bareskrimnya kacangan seperti ini. Ya. Harapannya itu mungkin kalau celah ke istana itu sih, ini tadi kan saya sudah katakan kalau kita mau izin demo di 2 tempat itu biasanya kurang relevan, 1 aja, DPR aja dulu. Nah kalau misalkan kita bisa diterima dengan baik di sana,
ya kawan-kawan diharapkan tenang sampai perwakilan kita keluar. Nah, setelah keluar kita bisa apa sih kesimpulan yang diambil ya, kita bisa membaca, melihat ya. Lalu kita diskusikan lagi apa yang harus kita lakukan ya. Karena mereka sudah punya kebiasaan tuh Bang ya. Ya. Jawab dengan janji ya. Jadi kita ini sudah tidak berharap lagi pada janji, kita menunggu ya eksekusi. Itu yang kita harapkan ya. Dengan tetap membawa niat baik, teman-teman jangan anarkis gitu ya. Jadi kurang lebihnya begitu Bang, kita harus Oke. ya penguasa. Saya kira terkait dengan teknis nanti di lapangan sudah dipersiapkan oleh baik korlap yang ada di pusat maupun yang ada di perwakilan dari tingkat provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini adalah aksi nyata, aksi yang tentunya akan melalui semua prosedur agar supaya gerakan kita itu tidak dianggap liar, artinya menyalahi aturan juga. Jadi baik secara pemberitahuan, baik di Polres, Polda, kalau umpamanya ada di kabupaten kota, termasuk ke Mabes Polri, itu tentunya akan sudah dipersiapkan. Sekalian tentunya saya yakin, aku yakin, karena Presiden sudah dalam hari buruh menyampaikan mendukung, maka pasti ada tim komunikasi yang menyambungkan ke istana, bahkan nanti beliau hadir atas nama rakyat seperti apa yang disuarakan dan siap untuk duduk satu meja, sehingga perwakilan nanti yang aksi itu bisa masuk auden duduk satu meja mendengarkan langsung respon daripada kedua belah pihak. Nah, umpamanya terjadi maka ini tentunya suatu gerakan yang tentunya harus melewati satu prosedur, karena bagaimanapun kita sebagai rakyat bangsa yang berdaulat, hak berpendapat, asalkan bukan, ini intinya bukan bentuk makar, artinya tidak saling menyudutkan, menyalahkan, akan tetapi inisiatif ini seluruh rakyat itu bersatu karena adanya suatu sebab akibat daripada korupsi yang pernah sudah disampaikan inisiatif itu dari eksekutif, terutama dari istana, dari pemerintahan SBY ke Jokowi. Namun kenyataannya ini masih tidak disahkan sampai detik ini. Nah, banyak beranggapan bahwasanya terkait dengan persoalan itu, ini kendalanya di DPR. Makanya konsentrasi rakyat nanti itu perwakilan dari seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, mungkin konsentrasinya di DPR. Apapun sampai ada jawaban tegas dari pihak Senayan. Begitu kira-kira. Monggo kalau ada pendapat lain dilanjut. Izin. Ya. Teman-teman kita punya koneksi enggak dengan Pak Mahfud? Nah, saya kira pasti ada. Ya, kalau bisa dihadirkan beliau itu sebenarnya biarpun duduk aja di atas mobil orasi, sebenarnya kita punya kans itu bisa ya. Artinya minimal dia membawa moral gitu kan dan terlihat oleh anggota DPR. Ini kalau beliau mudah-mudahan mau ya mendukung kita, dan saya yakin kok beliau itu mendukung sebenarnya kalau ada kawan-kawan yang bisa menghubungin. Waktu itu harus, karena bagaimanapun kalau pemerintah tidak bisa, Pak Mahfud itu pernah menyampaikan atas nama negara. Begitu. Saya kira kalau pemerintah itu tidak bisa, karena dia akan menjalankan kebijakan itu. Pak Mahfud sudah masuk belum? Mahfud MD udah nggak jadi apa-apa, ya nggak tahu kalau mau demo mah udah rakyat. ya paling tidak mendukung, karena beliau itu yang menyampaikan ketika. Nah, ya boleh diundang itu tuh. harus diundang juga. Apa dia jadi orasi kan gitu. Ya, apa Karena salahnya kan- kalau kita sebagai anak bangsa mengundang beliau? Nah, pola cara Bapak berpikir Prabowo beliau itu kan saya sangat sudah sepakat. kasih kode loh untuk supaya didukung undang-undang perampasan aset ini. Nah, oke. sama rakyat. Silakan Bung Ya. Warkop. Monggo tahan yang lain dulu. Ini beri kesempatan kepada Bung Warkop. Monggo Bung Warkop. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum dulu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormat sama rekan-rekan ya seperjuangan.
Perjuangan ini sebetulnya sangat berat, cuma karena kita rakyat ada simpati kepedulian terhadap negara, maka beban berat itu pun hilang. Jadi kuncinya kita sebetulnya berharap lagi kepada Pak Prabowo betulnya, karena dia kunci utamanya. Dan kita rakyat hanya bisa sekuat tenaga untuk menyampaikan narasi kita. Dan kita lihat pun Pak Prabowo dia masih ada etikat baik, yang mana dia ada niat ingin membersihkan hukum itu, yang mana penegakan hukum itu sudah poranda kita tengok, yang mana polisi Baris Krim itu udah nggak bisa diandalkan lagi, sudah rusak citranya. Ya kita berharap penegak hukum ini Pak Prabowo sudah mulai membenahi ya. Dia mengharapkan kepada kejaksaan itu lagi penegak hukum yang bisa diharapkan, dan itu sudah dijaga ketat. Saya dengar kantor-kantornya udah dijaga ketat itu. Kita berharap semua teman-teman rekan-rekan bisa hadir ya untuk datang, dan bagi rekan-rekan yang ada kemudahan dia bisa memberikan sumbangan keikhlasannya membantu rekan-rekan yang lain. Insyaallah Macam saya dari Aceh nih nggak tahu bilang apa, hanya bisa kirim doa nih bang, karena kita jauh nih dari Aceh kepulauan lagi bang, kecuali kita mungkin daerah masing-masing ya berkumpulnya gitu. Itulah salam hormat saya bang, mudah-mudahan cita-cita perjuangan ini kita jangan mundur bang. Semua pengorbanan itu akan dihitung jadi amal kebajikan bang. Amin. Bukan pun sama Amin. kita, nanti untuk anak cucu kita bang selanjutnya. Oke bang, terima kasih bang. Betul. Saya bang Warkop ini Ini tidak kebetulan lain dan tidak bukan adalah tidak bikin ada kopi, kepentingan apapun, artinya tidak ditunggangi Lanjut, Bang. pihak para elit politik, melainkan inisiatif ini adalah lahir karena suatu kepedulian seluruh rakyat. Nah, mudah-mudahan ini semuanya kami menghimbau kepada semua pihak, seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, yang paling tidak doa dan dukungannya. Ya, nanti akan dibuka karena ini mutlak tidak ada, makanya ini memerlukan selain akomodasi, termasuk juga konsumsi. Tentunya kami harap dukungan dari semua pihak. Nah, kami juga dari yang berada di wilayah Madura, Jawa Timur sangat mendukung. Begitu kira-kira. Silakan anak rantau. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku semua. Waalaikumsalam. Ini saya lagi jalan di jalan tol, Pak. Mungkin Kaji. Mungkin suaranya agak sedikit. Itu ada paket. Sebenarnya itu nggak benar-benar kuliah. Saya kalau mau beli pemikiranmu ijazah ini, kacau mau bang, ikut paket-paket. jangan dipahami seperti itu bang. Secara pendidikan kita jangan dipahami seperti itu bang. Kan Gini, konteksnya Bang. masalah ijazah Kita ini itu, harus bang. maju secara pemikiran Gini, Bang. ya. Bang, Yang terpenting dengar dulu. Nanti dulu, Bang. Ada Jangan puluhan potong, ribu. Bang. Gini, Bang. knowledge-nya, Ada puluhan ribu. pengetahuannya. Dengar Bang, dulu gini, Bang, baik-baik. ya. Dengar dulu Bang. Ponakan saya bang ya. Ya bang, Yang ponakan biasa saya bang ya. Bang, Masuk. sekarang, Bang. Iya bang, gini bang ya. Di lemari. Begini, bang, ponakan saya ya nanti lu bang Balaputra deh biar jelas. Keponakan saya bang ya masuk di Indomaret, bekerja di Indomaret, itu ijazahnya ditahan bang. Saking kan pentingnya itu ijazah. Nah, Itu tidak apalagi ini sekelas Bang, presiden. karena dianggap ijazah itu penting sehingga itu pembudakan bos Alfamart. Bukan masalah pemuda. Waduh, kacau berpikirmu bang. Oke. Kacau bang. Abang sekolah apa bang? Tamatan apa bang? Bang Balaputra tamatannya apa bang? Abang, Mohon saya maaf, ajarin nih ya. Nggak sekolah dia, Kenapa nggak sekolah. bos itu? Bukan, jangan diajarin. Saya tanya, tamatan abang apa bang? Saya tidak sekolah. Gitu. Tamatannya Saya apa, Bang? Lebih pintar daripada Anda. Kalau tidak sekolah kamu Itu. ke sekolah ya gak cocok kau. Jangan nggak bisa. kau bernarasi kalau tidak sekolah kau Bernarasi tidak kalau tidak paham sekolah. tentang ijazah itu. Gini bang. Ya, Ijazah baik. itu adalah suatu kebanggaan bagi kita yang bersekolah bang. Kebanggaan bagi kita yang bersekolah bang. Ya. Ijazah. Saya sekarang ini lagi menyelesaikan S1 walaupun saya sudah berumur. Tapi saya bangga masuk di sarjana bang. Iya, karena yang saya senang ikuti kejar itu hanya program itu, ikuti hanya pembelajaran ijazah di doang, universitas gitu. itu.
Jadi Itu, tuan Bang. dari ijazah sampean itu. Ini Kalau Bang Bala ada yang Putra. memasukkan ijazah, saya tidak terima Bang, karena saya capek kuliah Bang. Ya capek Iya, ya Bang, Mas, ya yang ikut itulah. ijazah. Kalau Anda Itu tidak Bang, sekolah, makanya Bang. jangan Anda ikut bergabung. Jangan di- begitulah Bang Kalau bernarasi Anda tidak Bang. sekolah. Jadi Kita di Bang, sini kalau punya sekolah pemikiran itu beda-beda punya Bang. ijazah, Kalau ya Anda capek mengejas lah. kami sebagai Hah? Capek kalau cuma ngejar Jangan, ijazah Bang. untuk dapat ijazah. aduh kok capek loh. Bukan mengajar ijazah, itulah sebagai modal. Aduh kalau Anda kacau, Bang. tidak sekolah Bang Modal Bala itu Putra. ada- Sudah Bang, gini aja Pengetahuan. Bang. Kalau Abang tidak berpikir Skill, tentang ijazah ya. itu nggak penting, anak Abang jangan disekolahin. Udah, jangan disekolahin anak Abang. Skill. Mau jadi apa jangan Iya, disekolahin. tidak mau saya sekolah. Iya. Tapi anak saya Ya itu udah, harus jangan berskill. kau Oh sekolah ya yang bagus. Udah, bagus kalau gitu. Kalau cuman kuliah Berapa anaknya Bang? anak saya baru 4. Enggak Ya, ada yang Aduh, sekolah. anak empat jangan kau sekolahkan semua ya. Enggak. Karena kau nggak Jangan sekolah ya Bang ya. Anda tidak Saya pinta sekolah. jangan sekolah Bang ya. Nggak penting untuk Anda ya ijazahnya. Enggak penting. Kalau Ijazah nggak Abang penting. sekolahin anak Abang, berarti Abang munafik omongan Abang. Abang Enggak. munafik orangnya. Jangan sekolah Bang ya. Sekarang anak Ya. saya itu saya ajarin berdagang, tidak bergantung sama orang Iya, tua. tapi jangan disekolahin. Bahkan sama pemerintah. Walaupun berdagang Jangan- jangan sekolahin, jangan dikasih tahu. Gitu. Cara aduh. Dan Awat Bang, Bala kalau Bang Putra, maaf ya Bala Putra ya. Kalau Anda tidak sekolah, Anda tidak Itu usah ijazah ikut kok debat ibu. dalam persoalan ijazah. Karena Anda tidak sekolah, Iya, Bang. tidak sekolah. Ijazah itu kita cuma nggak Anda usah tidak ikut. sekolah, nggak nyampe Bang. Tahan dulu, Pemikiran Abang nggak nyampe. tahan dulu Bang Helmi sama Mbak Chania, biar diselesaikan dulu oleh Bang Pala. 2 menit Bang Pala. Ayo silakan bernarasi. Oke, yang terpenting itu adalah isi otak. Kalau ijazah itu kertas, bahkan buku-buku yang numpuk-numpuk itu tidak berguna kalau otaknya kosong. Aduh. Jadi pengetahuan itu Sebentar, ada di biar otak. dulu Bang Chania, skill. biar diselesaikan. Ya, jadi ijazah itu soal receh, nggak bisa kita itu menjadi modal utama dalam kehidupan ini itu ijazah gitu. Ijazah itu bisa jadi makanan rakyat itu, tapi yang terpenting yang tidak akan pernah habis adalah ilmu pengetahuan skill dalam kehidupan. Aduh, kosong otakmu kosong Bang, otakmu kosong Bang. Sebentar, Bang. Kosong Bang, Sebentar, otakmu Bang Helmi, Nggak Bang lihat Bang, Helmi. di komal Bang. Otaknya kosong gini Sebentar. Bang intersek. Bang Jotor sebentar intersek. Sebentar, Bang Bala. Ya, ini kita kan membicarakan sosok seorang negarawan yang namanya Pak Jokowi 10 tahun. Bahkan sudah wali kota berapa tahun ya wali kota beliau? 2 periode udah. ya? 2 periode. Gini Bang Jotor Kerjanya intersek sudah sebentar Bang. terbukti, Bala bentar, dan dia Bala juga Putra sudah jadi sebentar. presiden Bala 2 Putra kali, sebentar. wali kota berapa kali itu. Bala Ngapain Putra. sampai debatin ijazah Jokowi? Yang perlu sampean itu sebenarnya sampean itu Aduh. harus belajar sama Jokowi. Bala Putra, tenang dulu. Cara gini, otak kosong. Memangnya mau sekolah tuh otak kosong bisa. Makanya mengejar ijazah itu kan belajar. Otaknya jangan kosong. Makanya itulah sebagai pembuktian otaknya tidak kosong, dia mendapat gelar ijazah, dia belajar. Itu. Jadi Anda itu aduh, otak Anda yang kosong. Jangan tuh capek deh kayak gini nih Bang Joto bikin rusak apa aja. Inilah Oke, tahan dulu. Ini ada Bang Banteng. Iya. Bang Banteng, selamat sore abangku, silakan. Oke, jadi aku agak tertarik tadi masalah yang penting bisa berpikir gitu loh ya. Ijazah itu bukti orang pernah sekolah memang, bukan bukti orang pernah berpikir. Tapi Iya setidaknya betul kata Rocky Gerung. ya tunggu dulu bro, tunggu sabar. Betul kata Rocky Tapi Gerung. setidaknya dengan adanya